Oke, ini adalah mantan flagship dari Samsung keluaran sekitar tahun 2018 yang lalu, yaitu Samsung Galaxy Note 9. Jadi di tahun ini umurnya kurang lebih sudah 5 tahunan di Samsung Galaxy Note 9 ini. Tentu sudah agak tua ya di Samsung Galaxy Note 9 ini. Alasan saya masih menggunakan Samsung Galaxy Note 9 di tahun ini, pertama tentunya di bagian desainnya yang menurut aku masih terlihat mewah di tahun ini. Layarnya yang lengkung terkesan masih terlihat mewah di tahun ini. Ya seperti flagship pada umumnya yang menggunakan layar lengkung. Layarnya juga tanpa gangguan, bebas dari notch, panhole, ataupun berponi. Jadi layarnya bersih dan terlihat lebih luas dibandingkan layar yang menggunakan notch maupun layar berponi. Di bagian depan maupun di bagian belakang sudah terlindungi dengan Corning Gorilla Glass 5. Tentu ini akan menambah keamanan di HP Samsung Galaxy Note 9 ini. Alasan kedua yaitu di bagian layarnya. Untuk layarnya sendiri ini bisa disetting ya, yaitu mau WQHD atau 2K dan HD plus ataupun HD biasa. Tentunya ini adalah bagian yang saya suka, jadi layarnya itu terlihat lebih jernih dibandingkan HP yang cuma HD plus maupun HD biasa. Dan di Samsung Galaxy Note 9 ini kita bebas mengaturnya. Oke, kita lanjut ke alasan yang ketiga, yaitu menurut aku di bagian penyimpanannya dan RAM-nya. Samsung Galaxy Note 9 ini yang saya punya yaitu menggunakan RAM 8GB dan internal 512GB. Tentu ini sangat lega sekali di tahun ini yang kebanyakan internal cuma 64GB maupun 128GB. Dengan internal yang cukup gede yaitu 512GB, tentu kita bebas menyimpan file di HP ini. Di sini saya juga senang membuat video ya, jadi di galeri saya itu banyak foto maupun banyak video. Tentu ini sangat lega sekali di Samsung Galaxy Note 9 ini, dan ini alasan saya masih bertahan menggunakan Samsung Galaxy Note 9 di tahun ini. Alasan yang keempat saya masih memakai Samsung Galaxy Note 9 di tahun 2023 ini, yaitu di bagian sensornya. Sensor Samsung Galaxy Note 9 ini cukup lengkap atau bisa dibilang sangat lengkap sekali. Di bagian depan ini ada sensor buat iris dan Face ID, di belakang ini ada sensor buat detak jantung dan ada sensor fingerprint. Untuk sensor Face ID-nya dan sensor iris scanner-nya menurut aku cukup responsif dan cukup akurat. Apabila kita klik tombol power, otomatis Face ID dan iris scanner-nya akan merespon dan akan membuka kunci. Dan terus untuk sensor sidik jarinya menurut aku cukup akurat dan cukup responsif. Jadi apabila kita tempelkan sidik jari dan langsung membuka kuncinya. Oke, kita masih membahas di bagian belakang yaitu sensor detak jantung di Samsung Galaxy Note 9 ini. Di sini kita harus membuka aplikasi yaitu Samsung Health agar kita bisa mengukur detak jantung menggunakan Samsung Galaxy Note 9 ini. Oke, kita lanjut ukur detak jantung ya. Kita klik saja di bagian belakang sidik jarinya, kita itu tempelkan ke sensor detak jantungnya. Dan otomatis sensornya akan merespon mengukur detak jantung kita dan prosesnya seperti ini. Nah, ini sudah selesai mengukur detak jantung saya yaitu 72 TPM, tapi ini saya kurang paham ya, detak jantung 72 TPM itu apa, jadi kurang paham dan saya tidak bisa menjelaskannya. Oke, kita lanjut ke alasan yang kelima menurut saya, yaitu untuk S Pen-nya ya, atau pensilnya di Samsung Galaxy Note 9 ini yaitu serbaguna. Pensil ini juga bisa menggambar, menulis ataupun apa. Di menu pensil juga sangat banyak sekali, kalian tinggal pilih saja. Ini bisa membuat catatan, jadi kita tinggal tulis saja catatan apa yang kita perlu dengan menggunakan pensil. Contohnya seperti itu saat membuat catatan di Samsung Galaxy Note 9 ini. Dan S Pen ini juga bisa mengcopy tulisan atau teks yang ada di foto. Kita tinggal pilih menu saja, pilihan cerdas, dan kita tinggal klik saja di bagian teks itu. Kita tinggal tempelin S Pen-nya di bagian teks itu, otomatis teksnya akan terpilih seperti ini. Jadi kita tinggal copy saja untuk bagian teksnya ya. Contohnya seperti ini. Kita tinggal pilih menu ekstrak teks ya, otomatis akan muncul seperti ini. Dan di sini ada pilihan salin dan ada pilihan bagikan. Kita tinggal pilih salin saja untuk mengcopy dari teks yang ada di foto itu. Jadi ini akan mempermudah pekerjaan kita saat kita membutuhkan salinan teks tapi yang ada cuma foto doang. Kita tinggal copy saja bagian teksnya itu di dalam fotonya. Terus alasan yang keenam tentunya di bagian speakernya yang sudah menggunakan stereo speaker. Tentu speakernya menurut aku tidak mengecewakan baik di luar ruangan maupun di dalam ruangan.
yaitu adalah contoh stereo speaker di Samsung Galaxy Note 9 yang menurut aku cukup mantep baik di luar ruangan maupun di dalam ruangan. HP ini juga sudah mendukung Dolby Atmos ya. Jadi suara speakernya lebih keluar dibandingkan HP yang tidak menggunakan Dolby Atmos, dan tentu speakernya mantap sekali buat di dalam ruangan maupun di luar ruangan. Oke, kita lanjut ke alasan yang ketujuh. Menurut saya dengan performanya di Samsung Galaxy Note 9 yang menurut aku masih lumayan kencang. Dengan skor Antutu yang didapat di Samsung Galaxy Note 9 yaitu 380 ribuan. Tentu menurut aku masih cukup tinggi ya, meski HP kelas mid sekarang kebanyakan bisa mengungguli Samsung Galaxy Note 9 ini di skor Antutunya. HP ini juga menggunakan chipset Exynos 9810 atau persamaannya yaitu Snapdragon 845. Oke, kita lanjut ke alasan yang kedelapan menurut saya, yaitu di bagian kameranya yang menurut aku masih bisa diandalkan di tahun ini. Masih bisa bersaing dengan HP kelas mid keluaran zaman sekarang di harga 3-4 jutaan. Kameranya masing-masing 12 megapiksel, ada wide dan ada telephoto, dan sudah mendukung OIS tentunya. Kameranya juga sudah mendukung dual aperture dan kita bisa mengaturnya di mode manual pro. Oke, di sini saya akan melanjutkan tes kamera belakang di Samsung Galaxy Note 9 ini. Tentunya ini saya akan memfoto mobil-mobilan ya, ini dari timnya Lightning McQueen. Jadi menurut aku sih untuk kameranya di Samsung Galaxy Note 9 ini menurut aku masih cukup bagus di tahun ini. Detailnya pun masih dapat menurut aku dan masih bisa diandalkan di tahun ini. Masih bisa bersaing dengan HP kelas mid keluaran terbaru di harga 3 jutaan. Jadi menurut aku sih masih worth it digunakan di tahun ini. Ada yang disukai, tentu ada yang tidak disukai. Di sini saya juga akan membahas tentang yang saya kurang sukai di Samsung Galaxy Note 8 ini. Tentu di bagian baterainya yang menurut aku sudah cukup boros atau bisa dibilang boros banget di tahun ini. Karena HP-nya juga sudah cukup lama ya. Tentu baterainya juga sudah tidak tahan lama lagi. Terus untuk bodinya yang menurut aku cukup gede atau bisa dibilang gede. Tentu buat teman-teman yang tangannya kecil kurang nyaman saat memegang Samsung Galaxy Note 9 di tahun ini. Karena bodinya yang cukup gede, layarnya juga 6,4 in. Tentu kurang nyaman saat digenggam di tangan yang kecil. Oke, itu adalah beberapa alasan saya masih menggunakan Samsung Galaxy Note 9 di tahun ini. Ya meski HP keluaran terbaru sangat menggoda sekali ya, dengan banyak fitur yang terbaru dan kameranya pun gede-gede yaitu sampai 200 megapiksel. Tapi ini alasan saya mengapa masih bertahan di Samsung Galaxy Note 9 ini. Tentu masih nyaman menurut aku, sensornya cukup lengkap, performanya juga masih lumayan ngebut menurut aku di tahun ini. Tentu setiap HP ada plus minusnya dan ada umurnya. Oke, jadi cukup sekian ya bos ya. Terima kasih, mantul.